kasih itu yang kaya jadi miskin. Kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung. Perhatikan. Dorang tuh korban sulung. Sama dengan gandum, dorang dah tua lebih dulu. Itu no pemenang. Dan dari mulut mereka tidak terdapat dosa. Kalau ada beli itu bawang 5.000, jangan bilang, "Doh, rugi kok ini, dah beli 8.000." Karena orang mau tawar tuh, bilang 5.000, kalau kita suka jual 20, terserah no kalau tante suka. Yang usah mesti bilang begini supaya so habis modal, tak ada beli 8.000, ada beli 4.000. Ya apa-apa ngana beli 5.000 jual 100.000 kalau ngana suka no. Jangan bilang, DP modal kok 99.5. Jangan orang-orang kudus itu. Mari itu susah. Kalau itu cuma jadi ajaran gereja etika moral, bukan. Itu harus dikerjakan oleh hukum baru. Hayat no bilang. Coba tuh, nanti sebentar. Nah, kalau terus masuk ayat 6, perhatikan ayat 6, DP lanjutan ini. Nah, cuma ini kok hanya ada judul. Kalau di Lembaga Alkitab Indonesia dia kasih tahu judulnya apa? Coba yang baca. Pemberitahuan tentang penghakiman. Jadi, ketika yang lain sedang berpesta di Sion, di bumi sedang ada aniaya. Makanya menguatkan orang-orang yang tinggal, misalnya saudara-saudara misalnya masuk. Matahang, nanti ada penguatan dari malaikat. Perhatikan ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal. Padahal orang tahu menginjil itu tugas manusia. 1.000 tahun damai sudah diangkat. Injil itu dibawa oleh malaikat. Injil itu tinggal Injil penguatan. Injil tentang cerita anak domba kepada orang Israel dan Injil penguatan. Tuhan masih sayang, kasihan yang tak tinggal. Ngana so dibelah kepala tidak mati. Ngana tidak boleh berbelanja. Ngana pe anak dicabut tripangnya nyana mati. Ngana akan dengar itu lebih daripada aniaya permesta dengan aniaya waktu zaman Hitler. Ininya bagus sedu. Ini so dekat karena meterainya untuk penguasaan ini sudah ada teknologinya. Dan padanya ada Injil yang kekal. For apa? Untuk memberitakannya kepada mereka yang di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku bangsa dan bahasa dan kaum. Apa DP isi? Dan malaikat itu berseru dengan suara nyaring. Nih kasih yang DP seruan. DP seruang. Karena orang sejak niaya. Banyak semua murtad. Banyak semua pakai antikris. Dia berseru. Takutlah akan Allah. Sisa itu dia boleh backing. Karena kekuasaan telah diberikan untuk aniaya. Jadi orang mungkin sejak belah DP kepala atau tuh orang tua DP anak sejak cabut mata. Papa! Sejak cabut nyak mati ini. Papa! Untuk pengawal-pengawal antikris bilang bagaimana masih bertahan dengan iman Yesus? Pertama dia nyak kasih belanja, sekarang dia so ancam mati. Mungkin karena lihat rompe anak kasihi, siapa suka DP anaknya cabut ke mata? Bahkan Alkitab bilang aniaya yang terjadi itu tidak pernah terjadi selama dunia dijadikan. Kalau kita mau coba dramatisir dengan emosi, itu dibawa daripada yang sesungguhnya. Papa! Mungkin papa goyang karena anak yang kasihi. Bayangkan cucu yang sama dengan tadi besar, semua foto akan telinga di depan oma. Ketika semua mengalah pakai materai, malaikat berteriak, takutlah akan Allah. Dia maksud begini. Kalau jangan sampai terima, ngana akan angus karena pengadilan Kristus sebentar lagi jadi. Lihat DP ayat. Ia berseru dengan suara nyaring. Takutlah akan Allah, muliakan Dia. Karena telah tiba saatnya penghakimannya dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Penginjilan itu untuk menguatkan hati orang-orang yang ada dalam aniaya. So ini boleh belanja dikejar-kejar, dipenggal tidak mati. Kong malaikat lain datang karena sutakta. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu. Sebentar lagi yang telah mabuk dengan segala anggur hawa nafsu cabul. Baru ada malaikat lagi lain, 3 malaikat terkena turung memberi nasihat orang yang tinggal. Nanti sebentar kita mesti tunjuk siapa-siapa yang beri nasihat.
Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang itu dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Kasihan, 3 malaikat. Satu dia bilang bakuat. Satu datang, sunya lama kuat, semua kalah di Babel, bertahan. Tinggal 2 tahun lagi, 3 tahun setengah. Satu datang, kalau gak ada yang bertahan, kasihan karena mungkin murka Allah selama-lamanya. Itu yang terjadi di bumi. Mari yang di Sion sudah siap-siap turun. Kita jarang khotbah begini. Jarang, tanya anak pelayanan. Mari kita heran jemaat Langongan. Tuhan sayang sekali. Karena pencanangan ini nyanak baku sedo. Jangan ngana pikir peba gabung sidang jemaat Allah ini otomatis jadi. Ini cuma mencanangkan pada jemaat, gerejamu, gembalanmu punya kerinduan begini. Mari tetap kembali padamu. Kalau ngana tidak mau menaklukkan diri pada pemuritan. Walaupun kita bicara dengan Pak Gembala, pemuritan pun ini banyak membuat. Tetapi jangan cuma program. Pengajar-pengajarnya harus orang yang ngalamin. Dan firman itu firman yang hidup, yang bisa merubah. Bukan firman pengetahuan saja. Terus dulu saudara. Kong dia lihat waktu pengadilan Allah akan terjadi. Dia malaikat kasih tahu. Maka asap api menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang menyembah binatang dan patungnya itu. So itu jangan sampai menyembah biar dipegal kepala. Jangan sampai. Kalian tahu ini kuat karena mungkin ada yang baku saya dukung mau masuk. Seandainya Anda masuk. 3 tahun setengah kuat. Karena malaikat yang memberitakan Injil begini dari message. Tahan brother. Mari puji Tuhan masih ada kesempatan akhir khotbah. Kita mau sentil. Yang Tuhan mesti bikin. Kita sobat cerita di bawah gambar di muka. Kita ini kesiang keliling dunia di mana-mana. Rela membantu para gembala. Bukan gembala ini boleh. Memang begitu tuh fungsi. Orang harus bersama. Kecuali guru SD kelas 1-2. Maka kalau mahasiswa kalau cuma 1 dosen itu terus. Nggak mungkin. Demikian di dalam membina orang kudus Efesus 4 ayat 11 ada yang disebut jawatan. Jawatan itu artinya kebersamaan. Yang ada individu. Rata kan terus tahu di rahasia 7 sidang. Para malaikat sidang gembala-gembala tidak mau. Karena orang anggap orang lebih hebat. Atau mungkin orang pertanyaan. Karena mau mengajar ngapain jemaat 1000 so? Ngapain jemaat 1000 tak dengar. Baru kita dengar dengan telinga sendiri Pak Gembala di depan. Brur, kita tahu hati. Kalau dorong berumah, mari orang melayani berapa. Kita bilang baru tak dengar. Kita selama baca cerita di Langowan di mana-mana. Sebenarnya sampai muncul seorang malaikat sidang yang punya hati. Mau mengakui orang yang orang penggembalaan tidak jelas karena orang bukan gembala. Tidak gampang. Terus dulu saudara. Sorry, ini bukan menyentuh emosi untuk Anda menangis. Orang ini laki-laki. Kamu cerita yang sebenarnya. Coba perhatikan. Jadi jangan sampai menerima tanda ya. Nih, barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Perhatikan ayat 12. Yang penting di sini, ini artinya perhatikan kesimpulannya di sini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Perhatikan orang kudus mana? Yang tak tinggal, yang menuruti perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Karena yang tak tinggal orang kudus ini. Orang Israel yang menuruti hukum Allah. Dan orang kudus yang tidak jadi pemenang. Makanya hikmat daripada aniaya ini adalah tekun. Biar penggal kepala tekun. Patahan jo saudara. Daripada murka Allah sebentar lagi. Sudah kita seterusnya bahas terus. Saudara baca saja di rumah. Karena di ayat 14 lanjutan, Tuhan di bumi. Dibukakan rahasia. Itu kita bilang, sudah waktunya. Akhir sebut ramai.
Disitulah kasih yang kong dimenangkan. Dimenangkan itu. Mari ini DP tuayan ini banyak sekali orang mau mati. DP banyak orang mau mati sepanjang 200 mil darah semua. DP tinggi darah di kota setinggi kekang kuda. Sampai kuda Langowan P kekang. Begini itu Kang. Coba bayangkan kota Langowan. Ada darah setinggi kekang kuda. Kong sejauh 200 mil. 1 mil berapa kilo kita? 1 kilo lebih ya Kang. Taruhlah sekitar sampai kota Mobagu. Saudara bayangkan tuh darah hasil tuayan 200 mil. Bukan sedikit orang yang dimusnahkan dalam penuaian Kristus Yesus. Itu belum tahta putih. Tahta putih nanti 1000 tahun damai. Ayunkanlah sabitmu. Yang usah kita baca. Mari orang baca juga ayat 20. Ayunkan sabitmu. Dan buah-buah anggur itu dikilang. Ini darah orang-orang yang hidupnya. Karena orang-orang Kristen yang duniawi itu digambarkan dengan anggur juga. Yang memuaskan, mabuk dengan dunia ini. Yang hidupnya bersaing harta. Bersaing hidung, bersaing kulit, bersaing kacamata, bersaing hak. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda. Dan jauhnya 200 mil. Kalau 200 mil itu 300 kilo kira-kira sampai kota Mobagu. Kasihan dunia ini. Makanya selama masih punya waktu. Biar jemaat marah. Biar jemaat so gelisah sebenarnya karena terlalu panjang khotbah. Kita mau paksakan ini. Kita nggak pernah mau ambil 5 perak pun dalam pelayanan. Bila kita pergi Eropa keluar orang euronya pernah kita mau ambil. Karena Tuhan pelihara khusus supaya rahasia-rahasia yang dibukakan. Memang nanti sebenarnya ketuk jemaat orang harus bina sampai DP indera rohani tabuka. Dia harus bisa, nyana sembarang. Kita bilang firman lain yang boleh sembarang terima. Jangan semua yang sedap didengar kok ngana bilang langsung telan. Yang manis jangan cepat ditelan, yang pahit pun jangan cepat muntahkan. Jadi sebenarnya jemaat itu harus dimuridkan pertama supaya dia punya indera rohani dan tahu firman. Dari dasar itu, dari mana dia mau tahu ini manis dengan Anda? Bahkan bukan cuma sampai situ, gereja jemaatnya itu harus bisa membedakan rasul asli dan palsu. Karena sesudah aku kata Rasul Paulus akan ada rasul-rasul yang buas. Yang tidak menyayangkan jemaat, rela hasut-hasut dan memecah. Itu bukan rasul. Dari perbuatanlah engkau mengenalnya. Jadi sebenarnya gereja harus diajar ini. Jadi jemaat yang kuat. Perhatikan anak muda. Berdoa supaya apa yang kita bicara dengan Pak Gembala. Orang ikut program kita sudah membahas ini berikut. Tentu how to be like that. Bagaimana menjadi pemenang. Nah nanti itu pasal selanjutnya. Pasal berapa? Pasal 15. Pasal 15:1. Nyanyian mereka yang menang. Nah ini menang. Menang ini bukan menang di Sion. Ini orang-orang yang ada masuk aniaya. Kok malaikat dah kuatkan. Memang mati. Mari dibangkitkan. Makanya dalam proses pemenang dikatakan sini. Ayat 2 Jo. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca besar. Ini neraka. Bagaikan kaca besar kaca bercampur apa? Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patung dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Perhatikan. Jadi yang menyanyikan lagu itu mereka yang siapa? Yang ada masuk aniaya. Namun karena dikuatkan oleh malaikat biar dorang mati, dorang tidak pakai bilangan binatang dan menyembahnya. Kenapa dorang itu bersuka cita di samping lautan kaca? Ada api, artinya dorang yang diselamatkan sedekah. Aduh, tak salah sedikit memang angus. Karena kalau dorang pakai, dorang lo tuh dapat menyanyi lagu begini. Ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa. Jadi itu hukum-hukum Allah yang mengikuti hukum Allah menyanyikan laguan Musa. Kemudian dan yang lain menyanyikan apa? Anak domba. Karena itu kan kumpulan orang yang menuruti hukum Allah dan memiliki Yesus. Tidak menyembah binatang itu. Ini dalam lagu tadi. Besar dan ajaiblah karyamu.
Adil dan benarlah jalanmu, Raja. Aduh kasihan, bagaimana orangnya mau memuji? Orang masuk dalam aniaya besar, tidak boleh berbelanja. Orang yang dia kasih dipenggal, mereka pun dipenggal sampai mati. Dan mereka bisa bertahan. Aduh, tasaldo, aduh, kalau tidak dikuatkan, semua masuk dalam murka penghakiman Allah. Kita rasa ini saja. Nanti sesudah ini, baru pertemuan di udara. Yang dari Sion datang, dan mereka dibangkitkan baku dapa, baru sama-sama orang ikut perkawinan anak domba. Makanya di Wahyu 19, pengantinnya sudah siap. Kong waktu masuk 1000 tahun damai, ada tahta-tahta yang mulus, Wahyu 20 ayat 4, dan aku juga melihat tahta-tahta lain, orang yang dipenggal kepala tidak menyembah. Jadi ada 2 kelompok. Berbahagia kita. Karena pada sesudah 1000 tahun damai, Wahyu 20, kong sudah semua. Wahyu 20, 1000 tahun damai, selesai, iblis dihukum. Ayat 11, hukuman yang terakhir. Jadi ada hukuman pertama, orang-orang yang hidup, dan ini untuk orang-orang mati. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu buka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang yang mati, yang tidak ada dalam kitab itu, selanjutnya orang baca. Perhatikan. Dan pengadilan itu disebut apa? Ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih. Makanya kekristenan harus tahu, ada pengadilan Kristus dan ada pengadilan tahta putih. Tahta putih untuk orang-orang yang tidak dibangkitkan, sudah pengadilan Allah kan harus dikatakan. Orang mau masuk neraka, Tuhan mesti tunjukkan. Allah itu adil. Nih, nggak ada baking. Nih, ada datangkap dengan CCTV. CCTV surganya ada luput. Ngana kore idong dapat tahu. Ngana pura-pura bakase mar di hati sombong. Batolong mar. Dapat baca. Sedangkan CCTV dunia dapat baca. 4 hari lalu orang selamatkan trafficking. Ada seorang wanita mau dijual. Dia punya geng menjual. Tak tertangkap oleh pemerintah. Orang datang 4 orang. Pak Sompi, ada kejadian di sini trafficking. Terekam. Wah, kita pergi rumah kan CCTV semua. Dari muka kita urut siapa tuh ada batangka, ada brebo, ada kumis berapa banyak dapat tahu semua. Sampai belakang. Akhirnya orang kejar. Hubungi Ternate, tangkap di Ternate. Belum sampai dia di lokasi penjualan sudah diselamatkan. Itu baru CCTV dunia. Ini CCTV surga. Allah tidak mengadili sembarang mengadili. Misalnya dia panggil John Umbo. Putar filmnya. No, di hadapan Tuhan kan nanti mencuri. Mengingini barang orang lain lewat. Membenci saudara lewat. John Umbo. Neraka dia. Mar tunggu dulu, buka kitab kehidupan. Ada. So tak hapus. Darah so hapus. Mar yang percaya Yesus. Betul tuh ada baking itu? Nih dengan apa film. Ada pencuri persembahan. Ada palia semua. Ada bermain di liter. Ada palia semua. Buka kitab kehidupan. Ada DP tipex penghapus tidak? Ya enggak ada. Ya sudah. Siapa suruh nih mau terima Yesus? Jalan Allah. Amin, kita rasa itu saja harus terang perhatikan. Kong sekarang bagaimana bisa seperti itu? Tapi sebelumnya berikan kemuliaan dulu kepada Tuhan. Praise the Lord. Sebenarnya program pemuritan ini tahap lanjutan bagi orang yang sudah selamat. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi semua bangsa yang percayakan Injil diselamatkan masuk. Kalau dalam pelajaran GSJA Leadership Institute, ngana selamat pertama, Anda disambut gembira. Ada buku tipis itu. Anda yang sudah selamat dalam keluarga Allah, jangan berhenti sampai situ. Ngana harus masuk pada pelajaran kedua yang tebalnya sekitar 144 halaman, pelajaran hidup baru. Oh, kita hafal mati. Karena tentang pertumbuhan kekristenan, memang Tuhan ajar pada kita. DP cerita kok begini. Kita bertobat tahun 86 sebelum kita berkeluarga. Satu saat kita berkeluarga. Kita so lihat, kita so alami itu bangkitkan orang mati, mengetahui isi hati orang, so tahu itu karunia. Mari kita lihat di kalangan kekristenan termasuk kita. Masih muda dikalahkan oleh dosa dan jatuh.
Kita menangis Pak Tuhan. Kenapa hamba-hambamu yang dipakai karunia, bahkan kita sendiri sering kali kalah, walaupun tapi kekalahan orang tidak lihat. Jadi sama dengan orang kalau mulai di penjara, itu penjahat-penjahat yang ada dapat angka. Marpe banyak penjahat yang dapat angka. Maka kalau dengan Tuhan dapat angka semua. Kita menangis itu Pak Gembala. Tuhan, mau kita kan cuma Kristen berapi-api. Sontong orang baik, sontong orang lumpuh bajalang. Sini saja ada ibu Yulka saja, ibu Yulka berdiri. Waktu kita melayani, dia kan kita anak pelayanan dulu. Waktu kita berangkat di Lipo Perompe Tampa, dia dalam keadaan mandul. Dia kawinin DP laki semua 5-8 tahun, setahunnya ada anak. Sudah, DP suami. Bukan acara firman, mar waktu kita di jamu makan, di meja makan, Tuhan langsung bilang begini Pak. Tumpang tangan kepadanya, beritahukan kepadanya, 8 bulan dari sekarang lahir seorang anak laki-laki dan beri nama Yehezkiel. Ini tuh anak Yehezkiel berdiri. Ayat. Orang aliran pertobatan yang so main dengan karunia, itu kalau bicara gedung, so di tingkat 3-4. So mengenal Tuhan secara pribadi, so bukan Kristen KTP. Mar bahaya sekali ngana so bangun 3-3 dan ampang ngana pe fondasi yang rapuh. Satu saat ada tanah goyang, rubuh ngana pe gedung. Karena fondasi cuma fondasi satu lantai. Dan kalau rubuh nih gedung, ngana nyana mau persalahkan ngana. Pasti ngana bilang angin kuat, badai kuat. Karena DP fondasi so tertutup dengan puing-puing kehancuran. Aduh, kon Tuhan buka begitu. Itu masih di Manado ini. Kon bilang Tuhan. Dari Jakarta kita menang, kita sudah di Manado waktu itu kon Tuhan ajarkan. Kok bagaimana dan bisa menang. Udah lama sekali Pak. Satu saat dia suruh kita pegang perusahaan di Sulawesi Tengah. Situ kita baku dapat dengan misi sidang jemaat Allah dengan Pak Denny. Yang pegang misi di sidang jemaat Allah, kita melayani cukup lama 2 tahun. Kita cari-cari terus Pak. Itu makanan fondasi mana Dang? Kita cari mana Dang? Mau mulai dari Wahyu? Mulai dari mana ini? Karena ini firman ini sama dengan makanan. Coba bayangkan bayi kontrang saya makan pangi dengan saut. Coba bayangkan kemana orang yang so dewasa kok makan-makan bubur terus. Ke belakang. Kalau karena yang hadir ada orang belum lahir baru betul. Ada yang so bayi, ada anak-anak dewasa. Ya dia curah DP makanan semua. Mau lama tuh orang bertumbuh karena ini makanan pesta. Coba orang piara ikan nila. Ikan nila baru start awal, dia mesti kasih starter. Proteinnya 29, waktu itu dia seumur 8 bulan. Kalau kita ambil nih KMS, ibu-ibu tahu tuh kan. Waktu dulu dia bilang, tuh anak itu mesti kasih susu sampai umur berapa bulan? 4 toh? Atau sekarang so lain, so boleh bagi Milo. Mesti susu toh? 4 bulan. Kalau kemanso di atas 4 bulan, so mesti ada makanan tambahan. No kita pe anak ibu, mau kasih makanan tambahan nih mau. Susu terus. Sampai 1 tahun so. Kita lihat di PKMS, itu kan ada grafik normal dan grafik merah kalau di bawah. Kita pe anak kasih yang ini sampai umur 4 bulan di atas normal. Marpe masuk bulan 5-6, sobat turun sontong merah. Karena dia suka susu terus. So ini boleh kasih tambahan. Kon Tuhan bilang begitu no kerohanian. Ini tidak ada makanan susu yang lengkap. Kongso seharusnya kasih makanan lanjutan. Cuma suka susu terus. Firman berkat terus. Mari kita nih tahu materi mana. Waktu kita pegang perusahaan Amerika di Sulawesi Tengah. Palu. Tiba kita tapi hati Tuhan suruh ke Poso. Pernah dengar itu? Palu dan Poso itu jauh. Di Poso kita tinggal di Hotel Nels. Kita mau kasih seminar di hotel itu. Hari Minggu, kita Tuhan bilang masuk gereja. Kong kita ada lihat gereja besar Pantai Costa di Poso. Kita mengarah ke sana. Kita tanya di mana, kita ikut tuh jalan. Kita lihat tuh gereja itu, tiba-tiba Tuhan bilang, lihat sebelah kiri, singgah. Gereja sidang jemaat Allah cuma dari katu dengan triplex. Kalau tidak salah DP Gembala, Pak Hambako atau siapa itu waktu itu.
Kita masuk ke siang jemaat cuma 3. Mertuan bilang, Tuhan kita mau pergi di gereja sana. Kita duduk, yang khotbah cuma gembala DP istri. Kalau DP istri kok kehe, sisa kita. Kong, Bapak itu, urapan Tuhan, kita disuruh bersaksi. Kok dia bilang, Brur, jangan pulang, kita anda gerakan. Brur mesti ambil di materi ini. Kok dia ambil tebal begini. Anda disambut gembira, jalan pelajaran hidup baru, jalan pemuritan 101, 102, 103, baru penjawal aja. Di situ kok kita belajar. Ini KTDP makanan. Bagaimana seseorang jadi keluarga Allah dulu. Jadi anak Allah dulu. Lahir baru dulu. Dan orang yang sudah lahir baru jangan berhenti sampai di situ. Dia ada pelajaran hidup baru. Karena benih ini harus disiram dengan nutrisi yang benar. Itu semuanya tidak bisa dapat di badan raya. Itu harus di pemuritan. Dan lain-lain akhirnya kita dapat. Jadi supra alami kita temukan itu. 26 tahun yang lalu. Belajar. Bahkan orang lain cuma belajar dengan teori karena mau lulus. Kita memang belajar karena ada cari-cari. Apa nih kekristenan huat ini bisa goyang. Karena DP fondasi dan DP urutan pelajaran tidak tepat. Pemuritan ini pelajarannya langsung orang langsung integral, diferensial. Dia harus belajar dari 1 tambah 1. Pemuritan ini memberikan pengertian pelajaran yang sistematis. Dan pengajaran bukan orang-orang berteori, memang orang yang ngalamin. Sampai orang-orang itu bisa menjadi jemaat pemenang. Dan kita lihat jarang gereja melakukannya. Makanya biar antikris mau terjadi, materai so ada. Tuhan yang belum mau datang. Gereja masih jauh. Kita saya tahu dulu standar pertama. Efesus pasal 3. Haleluya. Puji Tuhan. Efesus pasal 3. Ini sih pakai dulu di sini rahasia. Panggilan orang Yahudi. Oh ini penting ini. Karena terus mau masuk ini. Kita mau langsung to the point saja. Ayat 2. Orang baca sini sama-sama Jo. Ayat 2. Rasul Paulus bilang begini, taruh kira anak muda. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaran kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ini Rasul bilang, apa so itu? Terus, yaitu, ini rahasia ya. Bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Terus dulu. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi perhatikan. Dari zaman manusia diciptakan, ada rahasia Kristus yang nanti Tuhan bukakan ke Paulus. Baca terus. Yang pada angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus. Rahasia apa so ini? Rahasia tentang orang mau jadi pemenang. Jadi rahasia untuk orang jadi pemenang itu tidak pernah diceritakan dari zaman perjanjian lama. Bahkan zaman Yesus itu masih berbentuk perumpamaan-perumpamaan. Tetapi how to be like that? Bagaimana bisa jadi pemenang? Tuhan wahyukan kepada Paulus. Terus dulu baca. Mundur lagi yang 3, 5 tadi. Yang pada zaman angkat-angkatan. Tetapi yang sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul dan nabinya. Terus orang lompat ayat 7. Apa dangko itu? Mulai dari ayat 8 dengan 9. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Dia bilang dia paling hina di antara orang kudus. Termasuk 12 rasul. Dia paling hina. Dia bilang. Telah dianugerahkan kasih karunia ini. Rahasia ini dibukakan kepadanya.
Untuk apa? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Dan, perhatikan garis bawahi sama-sama. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ayat 11. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Saudara, apanya? DP kata kunci jemaat. Jadi rahasia itu, Tuhan mau bentuk jemaat. Tuhan mau bentuk gereja. Dan gereja yang siap berjumpa itu adalah gereja yang pemerintahannya bisa bikin malu pemerintah dunia. Supaya lebih mengerti, 1 Korintus. Supaya lebih mengerti. Satu Korintus, berapa kata itu? Mengurus urusan. Di mana kata itu? Urusan-urusan kecil di antaramu. Ya? 1 Korintus 6. Nah perhatikan, kita mau kasih nih sambungan-sambungan. Ini begini kok lucu. Mau cari keadilan, jadi misalnya ada jemaat berkonflik, komsel berkonflik, mau cari nasihat ke orang dunia. Mau cari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Ini lucu. Gereja ini punya kekuatan hikmat untuk menyelesaikan masalah. Dengar. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Bukan Tuhan mau mengabaikan pemerintah. Yang Tuhan mau bentuk kekuatan jemaat itu akan mempermalukan pemerintah hikmat. Hikmat solusi dari gereja itu anggul. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apakah lagi perkara-perkara biasa dalam kita hidup sehari-hari? Dengar. Taruh kira dulu, ini ada kunci yang kita mau cerita. Jadi kalau tadi Tuhan anda baca, rahasia di ujung akhir zaman, Allah suka apa? Allah mau berbicara kepada dunia melalui siapa? Jemaat. Yang dia mau ceritakan di situ, bagaimana jemaat yang coba diporak-porandakan, dipecah-pecah oleh beda suku, status sosial, namun jemaat itu mampu mempersatukan, bahkan menyelesaikan masalah. Itu akhir. Sebelum itu Allah tidak punya program berbicara, bukan tidak punya program. Dulu Allah berbicara bukan menyatakan itu, menyatakan kasih lewat Yesus. Sebelum Yesus Allah berbicara kepada dunia lewat apa? Para nabi. Waktu para nabi dia mau berbicara tentang kedahsyatan dan keperkasaan. Dekade selanjutnya dia berbicara tentang kasih melalui Yesus. Di ujung akhir zaman dia berbicara jemaat. Jadi kalau zaman nabi itu individu. Tetapi di ujung akhir zaman kebersamaan. Makanya orang Kristen individualis, biar dia penginjil hebat, biar dia rasul hebat, kalau dia tidak masuk dalam kebersamaan, dia tidak mengerti rencana Allah. Saudara perhatikan, kalau saudara belajar sejarah, semua hamba-hamba individu yang terkenal dan hebat akan hilang. Reinhard Bonnke akan berakhir, Benin akan lewat, Kathryn Kuhlman akan selesai semua. Karena tidak ada lagi single fighter hari ini. Allah akan berbicara melalui kebersamaan jemaat yang bisa terikat kasih. Tidak dipecah-pecahkan oleh merek, tidak dipecah-pecah oleh status sosial dan karunia.